Hai, aku Isna. Aku ibu dari 6 orang anak perempuan. Tahu nggak? Ternyata orang yang hidupnya serba berkecukupan lebih kasihan loh dibanding orang yang hidupnya serba kekurangan. Kok bisa? Dengerin sampai habis ya. Pernah nggak di malam hari kamu duduk sendirian? Hening, nggak ada suara, kecuali detak jantung kamu sendiri. Kamu ingat-ingat semua yang udah pernah terjadi dalam hidup kamu. Luka, tawa, jatuh, bangun, dan nggak tahu kenapa kali ini kamu bisa tersenyum. Kamu bisa bilang dalam hati, ternyata semua ini gak sia-sia. Semua ini membawaku sampai di titik ini. Air mata jatuh bukan karena sedih, tapi karena syukur. Kamu mulai sadar, dunia ngejar kamu bukan supaya kamu lupa diri. Dan ini momen yang paling indah, pas hati kamu benar-benar ngerasain ketentraman yang gak bisa dibeli oleh apapun. Pas dunia udah mulai datang nyamperin kita, ujian gak berhenti. Justru, di saat itu ujian bisa jadi lebih berat. Karena dia datang dengan wajah yang lebih halus. Sekali lagi aku ulangin. Dunia datang dengan wajah yang lebih halus. Kalau sebelumnya kita diuji dengan kekurangan, sekarang kita diuji dengan kelapangan. Kalau dulu kita diuji dengan kehilangan, sekarang kita diuji dengan kepemilikan. Dan di sini nih, banyak orang yang tergelincir. Mereka yang tadinya berdoa dengan air mata, sekarang udah lupa sama sujudnya. Mereka yang dulu sabar dalam kesempitan, sekarang mulai lupa diri dalam kelapangan. Dunia yang seharusnya jadi hamba, tiba-tiba jadi tuan. Makanya kita harus hati-hati. Kelapangan bukan tanda kita boleh lengah. Lapang itu tanda Allah percayain sesuatu sama kita. Dan setiap titipan bakalan dimintain pertanggungjawaban. Untuk ngejaga hati, kita harus ngelatih diri supaya nggak tertipu sama gemerlap dunia. Dimulai dengan ngebanyakin syukur. Syukur yang nggak cuma diucapin di bibir, tapi diwujudin dalam sikap. Ketika rezeki datang, coba deh tanya sama diri sendiri. Gimana caranya aku bisa jadiin rezeki ini sebagai jalan kebaikan? Ketika nama kita mulai dikenal, coba deh tanya gimana caranya kita bisa jadiin ini sebagai sarana dakwah, bukan kesombongan. Kesimpulannya, kenapa orang yang kehidupannya serba berkecukupan lebih kasihan dibanding orang yang hidupnya serba kekurangan? Karena setelah dia berkecukupan, dia lupa diri. Dia kena istidraj. Istidraj itu apa sih? Istidraj itu kenikmatan atau kemewahan yang diberikan Allah sama orang yang lagi dimurkainya. Sebagai bentuk ujian atau jebakan supaya mereka semakin lalai dan makin jauh dari Allah. Nauzubillah min zalik.